Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Suku Dinas Perpustakaan Bapak Wahyu Prabowo, yang kami hormati Kepala Perpustakaan Bapak Nur Muhyadi, narasumber Pustakawan Sudin Pusip Jakarta Pusat Ibu Rahmi Yamini, Bapak Ibu Guru Pendamping, serta hadirin peserta sosialisasi lomba menulis. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada Jum hari ini pada acara kegiatan sosialisasi lomba menulis Jakarta Pusat. Hadirin yang terhormat, mengawali acara pertama yaitu sambutan dari Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Untuk itu, kepada Bapak Wahyu Prabowo dipersilahkan. Halo, Ya Pak, sudah terdengar suaranya? terdengar ya suara saya ya? Ada. Nah, maaf nih kamera di offin kayak ini. Nggak apa-apa, saya coba untuk buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya yang saya hormati eh, Pak Nur selaku eh, Oh, ngapain? halo, putus ya? Terdengar Bapak, sudah Oh terdengar? terdengar, oh terdengar. Ya. Tadi apa putus ini apa suaranya tidak terdengar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati, Pak Nur selaku Kepala Seksi Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat, para Dewan Juri pada dalam lomba menulis pada siang hari ini, kemudian para ibu guru-guru yang ada di SD, SMP maupun SMA, Sekota Administrasi Jakarta Pusat. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini dan rangka sosialisasi lomba menulis tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat. Ucapan terima kasih juga pada Dewan Juri yang pada siang hari telah hadir dan bergabung dalam lomba menulis tingkat Kota Jakarta Pusat sebagai tim penilai karya tulis peserta para juri yang merupakan para ahli di bidangnya baik dalam kepenulisan, kemudian pengajaran dan pendidikan serta penerbitan hingga literasi yang kehadirannya dalam kegiatan ini menjadi salah satu sebuah kehormatan dan kekuatan besar bagi perpustakaan yang ada di Kota Bekasi, Jakarta Pusat. Bapak Ibu sekalian, yang adalah peran penting dari Dewan Juri ini dalam kegiatan ini menjadi figur yang menentukan untuk kualitas dalam nilai lomba dengan kapasitas juri dalam menilai karya tulis dari para peserta. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, lomba menulis ini adalah lomba menulis merupakan lomba berjenjang dari tingkat kota administrasi sampai dengan nanti tingkat provinsi DKI Jakarta. Lomba menulis ini juga di tingkat kota administrasi Jakarta Pusat saat ini sedang masa pengumpulan karya dari para peserta baik kategori SD, SMP maupun SMA melalui yang sudah kita sosialisasikan kepada sekolah-sekolah yang ada di Jakarta Pusat. Kemudian lomba menulis ini juga bukan sekedar ajang kompetisi untuk mencari juara, tetapi juga merupakan ruang bagi peserta pendidik untuk berekspresi dengan cara yang lebih sehat, membangun semangat literasi dan menguatkan karakter generasi muda di Jakarta Pusat melalui tulisan-tulisan yang ada di masing-masing peserta.
Kemudian lomba menulis ini juga sebuah upaya untuk menumbuhkan kebiasaan membaca, meningkatkan keterampilan, kemudian meningkatkan keterampilan kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Tujuan rapat dari teknis juri ini yaitu menyamakan pemahaman terkait teknis pelaksanaan penjurian dan penilaian karya tulis peserta. Kemudian menciptakan proses seleksi yang adil, objektif, dan berkualitas. Harapannya yaitu dari kegiatan ini Jakarta Pusat pada tahun 2000 berjalan lancar dan sukses, kemudian terseleksinya hasil karya terbaik dan tidak hanya layak mendapatkan hadiah dan dapat bersaing mewakili tingkat provinsi DKI Jakarta, tetapi juga layak dikenang dan dibaca karyanya hingga menjadi inspirasi bagi teman-teman yang ada di sekolahnya masing-masing. Mungkin demikian dari saya. Selamat mengikuti asosiasi ini. Mudah-mudahan ke depannya bisa akan lebih maju lagi. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekaligus saya buka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi dari lomba menulis tingkat kota Jakarta Pusat secara resmi saya nyatakan dibuka. Lebihnya kurang mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak atas sambutannya. Sebelum memasuki acara selanjutnya, marilah kita foto bersama terlebih dahulu. Dimohon untuk para hadirin mengaktifkan kamera dan memberikan senyuman terbaiknya. Boleh tangannya juga salam literasi, menunjukkan salam literasi. Oke, di saya ada 2 slide, mulai dari slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kami ingatkan kembali untuk peserta hari ini untuk mengisi daftar hadir yang sudah kami kirimkan melalui kolom chat. Oke, selanjutnya adalah paparan terkait kegiatan Lomba Menulis tahun 2026 yang akan disampaikan oleh Pustakawan Jakarta Pusat. Kepada Ibu Rahmi Yamini, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rifa atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Bapak Wahyu Prabowo, Kasudin Pendidikan Wilayah 1 dan 2, beserta jajaran atau yang mewakili para guru pendamping dan para siswa-siswi jenjang SDMI, SMP, MTS, dan SMA, SMK, MA di wilayah Jakarta Pusat, serta mungkin ada para orang tua siswa yang menghadiri Zoom meeting ini. Sebelumnya saya berterima kasih kepada seluruh peserta dan senang rasanya bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya melalui Zoom meeting. Semoga semuanya masih semangat karena di siang hari ini dan di sisa-sisa hari menuju liburan Lebaran yang mungkin di sekolah. Terima kasih banyak. Kemudian tadi juga saya lihat ada yang nobar di kelasnya. Terima kasih juga atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Perkenalkan saya Rahmi, Pustakawan Sudin Pusip Jakarta Pusat, yang akan menyampaikan beberapa informasi terkait lomba menulis tingkat kota administrasi Jakarta Pusat tahun 2026. Sebelumnya saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat, Mbak Rifa? Sudah terlihat, Ibu. Baik. Baik, sosialisasi lomba menulis tingkat kota administrasi Jakarta Pusat tahun 2026. Jadi hari ini saya akan mencoba sedikit menjelaskan sekilas tentang kegiatan lomba menulis, kemudian bagaimana ketentuan untuk pesertanya, ketentuan penulisannya,
jadwal, kemudian apa yang bisa didapatkan oleh peserta, siapa saja yang akan menjadi juri, dan bagaimana proses pengiriman karyanya. Lomba menulis ini merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya dan merupakan lomba berjenjang bagi peserta didik mulai dari tingkat kota, administrasi, atau Kabupaten Kepulauan Seribu sampai dengan tingkat Provinsi DKI Jakarta untuk mengembangkan potensi generasi muda dalam kemampuan menulis tentunya. Lomba menulis ini juga salah satu upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi untuk membentuk karakteristik peserta didik berupa pemberian apresiasi sebagai motivasi di tingkat kota dan kabupaten kabupaten dan provinsi. Nah, tujuannya tentunya menumbuh kembangkan kegemaran membaca dan menulis bagi peserta didik di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Provinsi DKI Jakarta. Kemudian tujuannya adalah melahirkan penulis-penulis muda berbakat di tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat yang dapat menjadi panutan dalam pembudayaan kegemaran membaca, dan tentunya kami juga berharap penulis-penulis muda berbakat ini bisa mewakili Jakarta Pusat di tingkat Provinsi DKI Jakarta dan bisa berkarya dan bersinar di sana. Untuk tagline kegiatan Lomba Menulis tahun 2026 ini adalah Jakarta dalam Ingatan dan Harapan. Tagline ini menjadi salah satu bentuk partisipasi diskusi menuju perayaan Jakarta 5 abad. Kemudian tagline ini juga mengajak teman-teman peserta untuk menggali cerita tentang Jakarta dan juga memberikan harapannya untuk Jakarta di masa depan. Nah, siapa saja sih yang bisa mengikuti lomba menulis tahun 2026 ini? Sebelumnya untuk peserta lomba menulis ini terbagi menjadi 3 kategori atau 3 jenjang. Yang pertama adalah SDMI, yang kedua SMP MTS, dan yang ketiga SMA SMK MA. Untuk kategori SDMI, peserta lomba pada kategori ini merupakan siswa-siswi kelas 4 sampai dengan kelas 6. Yang terdiri dari 1 orang penulis, perorangan atau individu. Peserta dapat memilih ilustrasi atau gambar yang disediakan oleh panitia untuk dijadikan tema atau referensi. Peserta juga diperkenankan memilih ide dan ilustrasi di luar tema yang sudah diberikan dan membuat ilustrasinya secara mandiri. Untuk kategori SMP MTS dan SMA SMK MA merupakan kategori untuk grup atau kelompok yang terdiri dari 2 sampai dengan 4 orang anggota sebagai penulis yang masing-masing memiliki perannya masing-masing. Ada yang sebagai penulis dan ada juga yang sebagai ilustrator. Tentunya semua kelas dari SMP dan SMA bisa mengikuti lomba ini. Kemudian peserta wajib berasal dari sekolah baik negeri maupun swasta di wilayah Jakarta Pusat. Peserta juga wajib didampingi oleh guru dari sekolah yang sama dengan peserta yang diharapkan dapat berperan dalam membimbing dan mendukung peserta, misalnya dalam pemilihan tema, judul karya, tata bahasa, konsep ilustrasi, dan sebagainya. Sekolah peserta diharapkan memiliki perpustakaan yang sudah dikelola dengan baik, kemudian peserta memiliki pengalaman membaca minimal 5 buah buku yang dibaca selama 2 tahun terakhir selain buku pelajaran atau buku teks. Peserta juga wajib melampirkan surat keterangan persetujuan mengikuti lomba menulis dan surat pernyataan orisinalitas karya yang ditandatangani oleh kepala sekolah masing-masing dan dibubuhkan stempel resmi sekolah.
Satu sekolah dapat mengirimkan lebih dari satu peserta atau grup, namun satu peserta atau grup hanya boleh mengirimkan satu karya terbaik. Nah, setelah mengetahui siapa saja yang bisa mengikuti lomba ini, tentunya ada ketentuan khusus karya seperti apa yang akan dinilai oleh Dewan Juri. Dan tentunya masing-masing kategori atau jenjang memiliki tantangan kreatif yang berbeda-beda sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Untuk kategori SDMI, karya tulis yang diharapkan adalah buku cerita anak bergambar atau picture book seperti gambar pada layar, berukuran buku A5 dengan tebal 24 sampai dengan 36 halaman. Untuk proporsi ilustrasi sebesar sekitar 50% sampai dengan 70%. Jadi untuk kategori SDMI ini porsi ilustrasi dalam karya, dalam keseluruhan karya itu lebih banyak dibandingkan dengan teksnya. Peserta dapat menggunakan dan atau mengembangkan ilustrasi atau gambar yang telah diberikan oleh panitia penyelenggara. Ilustrasinya apa saja? Ya, panitia penyelenggara menyediakan 3 buah referensi ilustrasi yang dapat digunakan oleh peserta lomba menulis kategori SDMI sesuai dengan tagline lomba menulis tahun 2026. Yang pertama ada 500 tahun Jakarta penuh cerita, yang kedua Jakarta Hijau Impianku, dan yang ketiga Jakarta Rumah Kita Bersama. Ketiga ilustrasi atau gambar ini dapat Bapak Ibu dan teman-teman unduh melalui tautan yang sudah tertera. Jadi mungkin ada juga pertanyaan di tahun lalu. Jadi sebenarnya apakah peserta kategori SDMI ini wajib mengikuti atau menggunakan ilustrasi yang sudah disediakan atau boleh memiliki ide, tema, dan judul lain di luar dari tema yang sudah diberikan. Nah, untuk peserta kategori SDMI ini memiliki 3 pilihan. Yang pertama, peserta dapat memilih satu ilustrasi atau tema yang disediakan dan hanya menggunakan satu buah ilustrasi tersebut untuk keseluruhan karyanya. Yang kedua, peserta dapat memilih untuk pilihan yang pertama ini mungkin bisa digunakan oleh peserta yang tidak memungkinkan untuk membuat ilustrasi baru atau ilustrasi dari awal. Yang kedua, pilihan yang kedua, peserta dapat memilih satu buah ilustrasi yang sudah disediakan dan dapat mengembangkan ilustrasi tersebut dengan menambahkan gambar atau ilustrasi lain buatan sendiri yang sesuai dan pastinya berkaitan dengan tema yang sudah dipilih. Yang ketiga, peserta dapat memilih tema lain yang bebas dari ketiga tema yang sudah diberikan ataupun tidak berkaitan dengan tagline lomba menulis. Jika peserta memilih opsi yang ketiga, maka peserta harus membuat ilustrasi atau gambarnya sendiri sesuai dengan tema dan judul ceritanya. Jadi manapun pilihan yang akan dipilih oleh peserta nantinya, mohon untuk dapat tetap memperhatikan proporsi ilustrasi atau gambar dalam keseluruhan karyanya, yaitu sebesar 50% sampai dengan 70% sehingga membentuk satu buku cerita anak bergambar. Untuk kategori SMP dan MTS, karya tulisnya berupa novel bergambar berukuran sama A5 juga, kemudian dengan tebal 60 sampai dengan 80 halaman. Untuk proporsi ilustrasi atau gambarnya sekitar 30% sampai dengan 50% dari keseluruhan karya tulis. Untuk kategori SMP MTS ini merupakan peserta tergabung dalam grup atau kelompok yang terdiri dari 2-4 orang peserta dengan perannya masing-masing, yaitu sebagai penulis dan ilustrator.
serupa dengan kategori SMP. Untuk kategori SMA, SMK, dan MA, bentuk buku juga novel bergambar berukuran A5, hanya saja tebal buku atau tebal novel 80 sampai dengan 120 halaman dengan proporsi ilustrasi yang lebih sedikit, yaitu 20% sampai dengan 30%. Jadi dalam karya peserta kategori SMA, SMK, MA ini porsi gambarnya lebih sedikit dibandingkan dengan teks, atau teksnya pastinya lebih banyak dibandingkan dengan ilustrasi atau gambarnya. Sama juga dengan kategori SMP. Untuk kategori SMA dan SMK, peserta tergabung dalam kelompok atau grup terdiri dari 2-4 orang peserta sebagai penulis dan ilustrator. Selain ketentuan khusus karya untuk masing-masing kategori, berikut ini adalah ketentuan umum karya yang berlaku untuk seluruh kategori atau jenjang, baik SD, MI, SMP, MTS, dan SMA, SMK, MA. Untuk teks atau karya, jenis huruf yang dapat digunakan yaitu Times New Roman atau Arial dengan ukuran huruf 12 sampai dengan 14. Untuk spasinya dapat menyesuaikan, tidak dibatasi, namun tentunya harus menyesuaikan dengan keseluruhan karya, baik isinya maupun dari segi estetikanya. Untuk ilustrasi, peserta diperbolehkan menggambar secara manual, yaitu menggambar di atas kertas, kemudian gambarnya itu di-scan, disimpan dalam bentuk dalam file gambar JPEG, JPG, atau PNG, kemudian digabungkan dengan teksnya. Atau diperbolehkan juga menggambar atau membuat ilustrasi menggunakan aplikasi menggambar digital. Misalnya Ibis Paint, Procreate, Adobe Photoshop, dan lain-lain yang sejenisnya. Namun perlu diperhatikan ya Bapak Ibu dan peserta bahwa ilustrasi ini harus dibuat dari nol. Jadi peserta harus membuat gambarnya atau ilustrasinya dari awal sampai akhir. Peserta tidak boleh mengambil gambar atau aset ilustrasi dari internet atau dari sumber manapun, mengcopy, menggandakan, dan sebagainya itu tidak diperbolehkan. Untuk isi karyanya, jangan lupa dituliskan nama peserta, asal sekolah, nama guru pendamping, judul buku, dan isi ceritanya. Keterangan keterangan nama peserta, asal sekolah, nama guru pendamping, dan judul buku ini mohon dicantumkan pada halaman depan karya. Seperti misalnya kalau misalnya kita membaca novel gitu ya, di balik halaman judulnya itu ada keterangan penerbitan, misalnya judulnya, nama penulisnya, nama penerbitnya, kemudian editornya, ISBN-nya, atau biasanya juga suka ada KDT atau katalog dalam terbitan. Nah, seperti itu juga ya Bapak Ibu dan teman-teman, mohon untuk mencantumkan keterangan tersebut untuk memudahkan Dewan Juri nanti mengenali judul dan nama peserta karya peserta, seperti itu. Untuk format nama file karya yang diunggah juga mohon diberikan nama sesuai dengan format, yaitu nama sekolah, underscore nama penulis, underscore judul karya. Dengan contoh misalnya nama sekolahnya SD Harapan Nusa, nama penulisnya Adelia Fahrani, underscore judul karya Kotaku yang Indah, itu untuk peserta individu. Tapi kalau misalnya untuk yang kelompok atau grup, misalnya karena nama penulisnya lebih dari satu orang, maka masing-masing nama bisa dipisahkan dengan koma. Misalnya nama sekolah asalnya dari SMP Harapan Nusa, underscore nama penulis. Di sini ada 4 penulis, bisa dituliskan Adelia, koma penulis 2 Boy Ari, koma penulis 3 Boy Revo, koma penulis 4 Amira Latisha, underscore judul karya yaitu Pulau Misteri.
Untuk tema dan judul karya ini dibebaskan untuk seluruh jenjang atau kategori lomba, baik itu SD, MI, SMP, MTS, dan SMA, SMK, MA. Bisa sesuai dengan tagline lomba menulis Jakarta dalam ingatan dan harapan, atau bisa juga di luar itu, bisa sebebas-bebasnya. Tapi meskipun tema dan judul ini bebas kreatif, mohon dipastikan juga bahwa karya tidak mengandung unsur ideologi atau paham berbahaya, erotisme, pornografi, sara, kekejaman atau sadisme, radikalisme, prasangka, dan juga plagiarisme. Nantinya tim juri akan menggunakan teknik tertentu untuk memastikan bahwa karya yang masuk itu bebas dari plagiarisme atau tidak. Karya tulis yang dikumpulkan harus karya asli, karya orisinal, dan karya sendiri yang artinya belum pernah dipublikasikan, belum pernah diikut sertakan dalam perlombaan apapun, dan tidak mengandung unsur plagiat atau kecerdasan artifisial dalam bentuk apapun. Jadi ditekankan di sini ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bahwa tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam bentuk apapun, baik untuk membuat isi cerita maupun untuk membuat gambar atau ilustrasi. Peserta juga dilarang untuk menggunakan, menduplikasi, dan mengunduh ilustrasi atau aset ilustrasi dari internet atau dari sumber manapun. Dalam hal ini sesuai kesepakatan dengan penyelenggara baik di tingkat kota maupun di tingkat provinsi, aplikasi Canva juga tidak diperbolehkan untuk digunakan karena dianggap bukan merupakan aplikasi menggambar digital. Dalam tahap ini mohon bantuan dari Bapak Ibu guru pendamping untuk dapat mendampingi peserta dalam membuat karya sehingga dapat mengikuti seluruh ketentuan lomba, baik ketentuan kepesertaan maupun ketentuan terkait proses kreasi karya yang sudah ditetapkan dan sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk komponen penilaian, di sini ada 5 komponen penilaian. Ada sedikit perbedaan terkait bobot penilaian untuk kategori SDMI dan juga untuk kategori SMP, MTS, dan SMA, SMK, MA. Untuk kategori SDMI, bobot yang paling besar adalah pada kekuatan isi cerita. Artinya juri ingin melihat cerita yang benar-benar orisinal, yang kreatif, dan pastinya menarik. Kemudian keterkaitan gambar dengan cerita dan gaya penulisan dan penggunaan tata bahasa juga menjadi komponen yang cukup penting, sehingga ini bisa diperhatikan oleh peserta untuk fokus membuat cerita yang menarik dan kreatif. Untuk kategori SMP dan MTS, sedikit berbeda dengan bobot penilaian pada kategori SDMI. Untuk kekuatan cerita dan visualisasi ilustrasi ini memiliki bobot penilaian yang sama dan yang paling besar di antara komponen penilaian lainnya. Artinya keseimbangan cerita dengan gambar yang mendukung cerita tersebut sangat penting dalam penilaian juri. Keterkaitan cerita dengan ilustrasi juga memiliki bobot yang cukup tinggi, sehingga perlu diperhatikan juga oleh peserta. Kunci utama dari bobot penilaian ini adalah Bapak Ibu, keseimbangan antara isi ceritanya dengan ilustrasi pendukung. Masing-masing komponen ini tidak bisa berdiri sendiri dan saling berkaitan, saling berhubungan satu sama lainnya.
Bapak Ibu yang membuat lomba menulis untuk juri lomba menulis kategori STMI ini eh, ada Kak Iwok Akori, ada Kak Watik Idio, dan Kak Nur Hadi, yang karya-karyanya, buku-bukunya mungkin sudah pernah dibaca oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, atau mungkin ada di perpustakaan sekolah atau menjadi karya pribadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan akan menjadi suatu kebanggaan ketika karya kita bisa dibaca sekaligus dinilai oleh kakak-kakak juri ini. Untuk di kategori SMP dan MTS, ada Kak Ayo yang selain menulis cerita, beliau ini juga merupakan seorang pendongeng dan founder dari komunitas Ayo Dongeng Indonesia. Kemudian ada Kak Dewi Trik yang merupakan seorang ilustrator, dan ada juga Kak Aisyah Habir yang aktif menulis cerita dan juga aktif di dunia penerbitan buku. Untuk juri SMA, SMK, dan MA, kebetulan merupakan juri yang sama di kategori yang sama tahun lalu sebagai co-founder komunitas yang tergabung dalam komunitas ruangmenulis.id. Tahun lalu juga mereka sempat mengisi roadshow di SMA 35, juga di SMA N1 Jakarta. Dan ketiga juri ini sudah tidak diragukan lagi akan perhatiannya dalam dunia literasi, baca tulis, dan juga sejarah. Ada Kak Iwan Kurniawan, ada Kak Grace Tanus yang baru Senin kemarin meluncurkan buku terbarunya. Kemudian juga ada Kak Stebi Julionathan yang tahun lalu juga sempat meluncurkan novel terbarunya. Jika tadi sebelum acara dimulai, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sempat melihat video apresiasi spesial untuk pemenang kategori SMA SMK MA, yaitu One Day Trip ke Kepulauan Seribu, itu merupakan hasil kolaborasi Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan kakak-kakak juri ini, dengan komunitas Ruang Menulis .id dan juga Museum Kebaharian dan UPB Sekolah. Mungkin tahun ini akan ada apresiasi spesial lagi untuk teman-teman pemenang. Kita lihat nanti. Tapi pastinya akan ada apresiasi istimewa dari Sudin Pusip Jakarta Pusat untuk para pemenang, para juara dari juara 1 sampai dengan harapan 2 untuk masing-masing kategori. Ada sedikit perbedaan nominal atau nilai, satuan nilai hadiah yang diberikan antara kategori peserta individu dan kategori peserta grup atau kelompok. Untuk juara 1 SDMI akan memperoleh hadiah sebesar Rp2 juta, juara 2 Rp1.750.000, juara 3 Rp1.500.000, harapan 1 Rp1.250.000, dan harapan 2 hadiahnya sebesar Rp1 juta. Untuk kategori SMP MTS dan SMA SMK MA, karena grup, maka hadiah juara 1-nya sebesar Rp10 juta, juara 2-nya Rp9 juta, juara 3 Rp8 juta, harapan 1 Rp7 juta, dan harapan 2 akan mendapatkan hadiah sebesar Rp6 juta. Nominal hadiah ini ya Bapak Ibu,
sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 312 tahun 2020 tentang satuan biaya kegiatan pemberian penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca. Jadi semuanya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dan kami informasikan juga Bapak Ibu bahwa seluruh rangkaian kegiatan lomba menulis, baik itu di tingkat kota administrasi atau kabupaten administrasi, dan juga di tingkat provinsi DKI Jakarta, itu semuanya tidak dipungut biaya sama sekali atau gratis. Berikut adalah tanggal-tanggal penting apa saja yang perlu diperhatikan oleh peserta. Jadi hari ini kita sosialisasi, maka setelah sosialisasi nanti sebagai pembekalan dan juga persiapan bagi peserta untuk menuliskan karya tulis terbaiknya, kami akan melaksanakan pelatihan menulis untuk masing-masing kategori. Kategori SDMI, SMPMTS, dan SMA SMK. Pelatihan menulis ini akan disampaikan oleh kakak-kakak Dewan Juri yang sebelumnya sudah saya sebutkan, yang tentunya sudah kompeten dan profesional di bidang penulisan kreatif. Jadi para peserta nanti bisa mengambil ilmu, mengambil teknik tentang tips dan trik menulis yang asyik, yang menarik, atau mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan penulisan karya, itu bisa ditanyakan pada saat pelatihan menulis ini. Kami jadwalkan untuk pelatihan menulis ini antara tanggal 1 sampai dengan 10 April. Namun untuk jadwal pastinya akan kami informasikan kembali melalui akun Instagram kami di @perpusjkt_pusat dan di grup-grup WhatsApp Perpustakaan Jakarta Pusat yang sudah ada. Supaya teman-teman semuanya dan Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi, maka bisa langsung memfollow akun Instagram kami atau bergabung ke WA Group yang tersedia. Kemudian 11 Mei adalah batas akhir pengiriman karya. Jadi teman-teman sudah bisa, setelah sosialisasi ini, mungkin besok teman-teman sudah bisa mengirimkan hasil karyanya kalau memang sudah ada. Paling terakhir pengumpulan karyanya, pengiriman karya adalah 11 Mei jam 23.59. Lebih dari itu, kami akan menutup link pengiriman karya karena setelahnya yaitu tanggal 12 sampai dengan 25 Mei akan dilakukan seleksi karya atau penilaian karya oleh Dewan Juri. Kami juga agendakan tanggal 17 Juni itu akan ada pengumuman pemenang dan apresiasi lomba tingkat kota. Untuk juara 1 masing-masing kategori, di kategori SDMI, juara 1 kategori SDMI, juara 1 kategori SMPMTS, dan juara 1 kategori SMA, SMK, MA nantinya akan melanjutkan lomba di tingkat provinsi dan akan diberikan waktu sampai dengan tanggal 25 Juni untuk finalisasi karyanya. Sebelum nanti karyanya akan dikirimkan ke panitia tingkat provinsi. Untuk finalisasi karya ini mungkin peserta didik dapat menyesuaikan atau memfinalisasi karyanya berdasarkan masukan atau saran dari hasil penilaian Dewan Juri. Selama bulan Juli ini nantinya akan ada seleksi lomba menulis di tingkat provinsi dan pengumuman apresiasi di tingkat provinsi kemungkinan akan dilaksanakan sekitar akhir bulan Juli atau Agustus 2026. Pengumuman pemenang ini nantinya akan diumumkan melalui website atau media sosial resmi baik dari Sudin Pusat Jakarta Pusat maupun dari media sosial Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.
Berikut ini ada beberapa kelengkapan berkas tentunya ketika nanti melakukan pengumpulan karya. Selain karya tulis terbaiknya tadi yang dikumpulkan, ada 3 berkas lainnya. Yang pertama yaitu biodata peserta, eh, termasuk 5 judul buku yang dibaca 2 tahun terakhir. Biodata peserta ini harus ditulis oleh masing-masing peserta. Misalnya untuk kategori grup atau kelompok, misalnya ada 3 peserta, maka ketiga peserta tersebut harus mengisi biodata peserta ini. Kemudian disimpan dalam satu file untuk dikirimkan atau dilampirkan dalam tautan pengumpulan karya. Yang kedua, ada surat keterangan persetujuan mengikuti lomba menulis yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan dicap basah. Yang ketiga, ada surat pernyataan orisinalitas karya yang juga ditandatangani oleh kepala sekolah dan dicap basah dan ditambahkan dengan meterai resmi. Setelah hasil karya siswa selesai dibuat dan seluruh berkasnya juga sudah disiapkan, sudah ditandatangani, sudah distempel, peserta dapat dibantu oleh guru pendamping untuk melakukan pengiriman karya melalui tautan sesuai dengan kategorinya masing-masing. Untuk kategori SDMI bisa mengumpulkan karyanya di JPSD Menulis 2026, untuk kategori SMP MTS di tautan JP SMP Menulis 2026, dan untuk kategori SMA SMKMA dapat mengumpulkan karyanya melalui tautan JP SMA Menulis 2026. Saat melakukan pengiriman karya, ketika akan melakukan pengiriman karya, mohon dipastikan bahwa karya yang dikumpulkan atau yang dilampirkan merupakan hasil karya final untuk dinilai oleh juri, karena kami panitia tidak akan memberikan waktu bagi peserta untuk merevisi atau melakukan finalisasi karya setelah karya ini dikumpulkan di tingkat kota administrasi Jakarta Pusat. Jadi karya apapun yang masuk melalui tautan ini, karya itulah yang akan dinilai oleh para dewan juri nantinya. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya atas perhatiannya karena sudah menyimak sosialisasi ini dari awal sampai akhir dengan sangat baik. Materi sosialisasi lomba menulis ini dapat Bapak Ibu unduh atau akses melalui tautan lomba menulis CP 2026. Dalam tautan tersebut juga sudah termasuk format biodata peserta, format surat persetujuan mengikuti lomba, dan format surat keterangan orisinalitas karya. Masing-masing format tersebut Bapak Ibu dapat langsung unduh, jadi Bapak Ibu tidak perlu meminta akses lagi dari kami. Semua file yang ada di link ini bisa langsung diakses dan diunduh oleh Bapak Ibu. Untuk informasi lebih lanjut terkait kegiatan lomba menulis, Bapak Ibu dapat mengikuti akun Instagram kami di @perpusjkt_pusat, karena informasi-informasi misalnya tanggal atau pelaksanaan pelatihan menulis, pengumuman pemenang, pengumuman apresiasi, semuanya akan kami lakukan di akun media sosial resmi kami di @perpusjkt_pusat. Silakan di-follow, jangan lupa untuk meninggalkan jejak, untuk like, share, dan juga komen. Sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan terkait pelaksanaan lomba ini, akan saya coba menjawabnya dengan sebaik-baiknya, dan nanti juga mungkin akan bisa dibantu oleh rekan pustakawan lainnya. Terima kasih. Sekali lagi, saya kembalikan kepada Mbak Rifa. Baik, Ibu. Terima kasih atas pemaparannya. Baik, Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung, bisa langsung ditanyakan melalui open mic, raise hand, atau bisa melalui kolom chat.
Oke, Ibu. Ada yang raise hand dari Ibu Anissa Indriani Rawasari. Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Puri. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau tadi dijelaskan tentang teknik tentang pelatihan dari tanggal 1 sampai dengan 10 April, Bu ya. Pelatihan nulis dari tanggal 1 sampai 10 April belum bisa disampaikan teknisnya sekarang atau memang kita harus pantau terus lewat sosial media yang tadi dijelaskan? Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lagi, Ibu, dengan Ibu Anissa dari SDN Rawasari 05? Sementara itu dulu sih, Bu, yang mau ditanyakan teknis pelatihan nulisnya itu seperti apa? Bisa jelaskan sekarang atau memang kita harus ini di sosial medianya seperti itu? Oke, baik Ibu Anissa, Terima saya coba kasih. jawab ya Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi terkait dengan pelatihan menulis tadi untuk masing-masing kategori, nanti pelatihannya itu hanya 1 hari ya Ibu, di antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 April gitu. Namun kami belum bisa memastikan tanggal pastinya untuk SD tanggal berapa, untuk SMP tanggal berapa. Namun untuk SMA mungkin sudah bisa dipastikan itu tanggal 8 April. Seperti itu. Tapi nanti undangannya akan kami sampaikan kemudian melalui grup dan juga melalui media sosial. Nanti pelatihan menulisnya itu melalui Zoom meeting, mungkin sepulang sekolah sekitar 2 jam, seperti sosialisasi saat ini, seperti itu ya Bu. Nanti akan disampaikan oleh para dewan juri, ya hanya 1 kali dan 1 hari, seperti itu Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Bu, atas penjelasannya. Terima kasih kembali Bu Anissa. Terima kasih Ibu. Ibu ada yang bertanya melalui kolom chat. Kalau pakai Canva tadi kan tidak boleh untuk menggambar ilustrasi. Tapi kalau Canva digunakan untuk mengedit gambar ilustrasi dan ceritanya apakah boleh? Dari Anastasia Ambar, Bu. Baik, dari Anastasia Ambar ya. Untuk mengedit gambar, mungkin untuk layoutnya seperti itu ya Mbak Rifa ya. Ya, betul-betul. Kalau hanya untuk layout saja itu diperbolehkan, karena kan berarti sudah asalkan gambar yang akan digunakan untuk karya adalah gambar buatan sendiri, bukan aset yang mengambil dari Canva ya. Itu pertama. Itu harus dipastikan bahwa ilustrasi atau gambar itu adalah buatan sendiri dan bukan mengambil dari aset atau elemen atau apapun dari Canva. Untuk teksnya, untuk ceritanya itu seperti yang tadi sudah dijelaskan juga dipastikan font yang digunakan itu harus hanya 2, tidak boleh yang lain, hanya Times New Roman dan Arial, dan juga dan juga ukuran fontnya itu 12 sampai dengan 14. Itu juga harus diperhatikan gitu. Kalau misalnya untuk misalnya layout, peletakan ilustrasi dan juga teksnya itu masih diperbolehkan, tidak apa-apa. Asalkan bukan mengambil aset atau elemen dari yang sudah tersedia di Canva, seperti itu. Seperti itu Mbak Rifa. Ada yang ingin ditanyakan lagi dari Anastasia Ambar? Apakah sudah cukup jelas? Oke. Selanjutnya ada dari Bapak Saiful Anwar. Oh, oke, dari Anastasia sudah baik, Bu. Ya, maksudnya layout berarti boleh ya, Bu ya? Oke. Oke, selanjutnya ada dari Bapak Saiful Anwar. Meneruskan yang tadi pelatihan menulis, Ibu, apakah peserta itu wajib mengikuti pelatihan menulis? Oke, baik. Terima kasih Bapak Saiful Anwar atas pertanyaannya. Sebenarnya peserta tidak diwajibkan untuk mengikuti pelatihan menulis. Hanya saja
Tidak ada apa ya, tidak ada ruginya untuk mengikuti pelatihan menulis. Jadi pelatihan menulis ini sifatnya adalah pembekalan, pemberian tips dan trik, bagaimana mungkin memilih tema yang menarik, bagaimana memilih judul yang eye-catching, yang bisa menarik pembaca, kemudian bagaimana menuliskan cerita yang baik, yang enak dibaca, seperti itu. Jadi sifatnya sangat positif sekali uh, untuk pembekalan siswa menulis karya terbaiknya, seperti itu. Dan di pelatihan menulis ini juga peserta bisa menanyakan berbagai macam hal terkait kepenulisan kepada para narasumber yang sudah disebutkan tadi merupakan penulis-penulis terkenal, penulis-penulis handal di kategorinya masing-masing yang sudah berpengalaman di dunia penerbitan. Jadi akan akan ada sangat banyak ilmu yang bisa didapatkan oleh peserta, oleh kita juga. Kita bisa mengikuti pelatihan menulis itu. Jadi misalnya pelatihan menulis kategori SDMI yang disampaikan oleh juri kategori SDMI itu tidak hanya terbatas untuk siswa-siswi SDMI saja gitu. Itu terbuka untuk semuanya. Kata jenjang SMP, SMA juga boleh mengikuti lomba menulis yang disampaikan oleh juri tingkat SD, seperti itu. Kita pun mungkin guru-guru ingin mendapatkan pengalaman atau mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan yang baru atau memperkaya pengetahuan yang sudah ada, bisa juga mengikuti mengikuti pelatihan menulis ini. Dan nantinya juga akan ada e-sertifikat ya, Mbak Rifa, bagi peserta yang mengikuti pelatihan menulis ini, seperti itu. Jadi sebenarnya kegiatan ini sangat amat positif dan sangat amat bermanfaat bagi pesertanya. Seperti itu sih, Mbak Rifa. Oke, apakah sudah jelas Bapak Saiful Anwar? Ya, terima kasih, cukup jelas. Oke, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Sepertinya sangat disayangkan ya kalau misalnya nanti pelatihan menulisnya dilewatkan sebenarnya gitu. Maksudnya kapan lagi kita ketemu sama Kak Watik Idio gitu yang biasanya kita mungkin bisa ngelihat di media sosial aja atau kita hanya bisa membaca karya-karyanya saja gitu. Seperti Kak Nur Hadi juga yang baru menerbitkan buku barunya. Kak Iwok juga dan penulis-penulis lainnya atau juri-juri lainnya. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi, Ibu, dari Fran Sandi Sinaga dari SMP Budi Mulia. Apakah boleh menggunakan Canva, Bu, dan apakah menulisnya itu pakai Word atau tulis tangan? Tadi sudah dijelasin ya, Bu, ya, kalau misalkan untuk gambar awal tidak boleh menggunakan Canva, kecuali Betul. seperti contohnya untuk layout ya, itu baru diperbolehkan. Gitu. Ini mungkin maksudnya menulis pakai Word, apa menulisnya diketik atau tulis tangan mungkin ya maksudnya ya. Ya, untuk kalau misalnya untuk ketentuan penulisannya tadi kan hanya boleh menggunakan font Times New Roman dan Arial ya. Jadi memang sebaiknya ditulis menggunakan komputer, entah itu Word atau nanti layoutnya mau menggunakan Word atau aplikasi lain atau menggunakan Canva itu diperbolehkan. Sebaiknya tidak menggunakan tulisan tangan karena kita ingin memudahkan Dewan Juri juga seperti itu dalam melakukan penilaian untuk membaca karya-karya peserta yang masuk seperti itu. Jadi sekali lagi Canva diperbolehkan hanya untuk layout karya layout buku, menggabungkan antara teks dan juga ilustrasi, tidak untuk mengambil atau membuat ilustrasi melalui Canva. Itu yang Mbak Rifa. Oke, apakah sudah jelas ya dari Fran Sandi Sinaga? Berarti tidak boleh menggunakan Canva dan lebih baik diketik saja untuk memudahkan para dewan juri. Oke, selanjutnya dari Alessia Dania,
Buku bacaan apakah boleh bertema politik atau psikologi, Ibu? Wah, keren banget ini Alicia dan Nia. Kalau boleh tahu ini jenjang apa ya? SMP kah atau SMA atau mungkin SD? Bacaannya eh, cukup menantang ya, politik atau psikologi itu boleh ya, asalkan di luar buku teks atau buku pelajaran sekolah. Jadi tema apapun diperbolehkan. Politik, psikologi, sosiologi, ekonomi, apalagi agama, sejarah, geografi, itu diperbolehkan apa saja. Yang penting baca 5 buku, minimal 5 buku dalam 2 tahun terakhir. Oke, berarti boleh ya. Oh, Alicia ini dari siswa SMP, Ibu. Keren ya, udah bertema politik atau psikologi. Keren, keren banget. Oke, selanjutnya, oh ini dari SMK Alisan. Ibu untuk riset cerita boleh pakai AI nggak? AI. Boleh menggunakan AI atau tidak? SMK Al Ihsan ini guru pendamping atau siswa ya? Untuk riset cerita ini bagaimana? Bagaimana? Mungkin Riset yang bisa dimaksud dijelaskan. ya. Bagaimana diceritakannya ya? Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut. Dari SMK Alisan, riset yang dimaksud itu seperti apa ya? Mungkin Oh, apa ya? Belum ada ya, Mbak ya? belum terkonfirmasi nih Oke. dari Untuk SMK riset Alisan. cerita, untuk riset cerita, mungkin asalkan tidak tidak mentah-mentah hasil hasil prompt di AI itu digunakan atau dituangkan dalam karya itu masih diperbolehkan ya. Misalnya pengen tahu tentang sesuatu, kemudian kita tanya ya ke AI gitu ya. Hasilnya apa? Tapi juga mungkin perlu diperhatikan ya bahwa apapun yang kita tanya ke AI, kemudian AI kasih jawabannya itu kebenarannya belum tentu 100% bisa dipercaya ya Mbak Rifa ya. Jadi mesti juga melakukan riset atau menguji kebenarannya di sumber-sumber lainnya seperti itu. Oke. Apa nanti ada screening dari kalau misalkan AI yang digunakan adalah ChatGPT, bisa melakukan screening gitu nggak, Bu? Mungkin. Ya, Hmm. nanti kemungkinan para juri akan melakukan teknik tertentu yang saya juga kurang bisa memastikan itu bagaimana. Apakah menggunakan Turnitin atau menggunakan cara lainnya untuk memastikan bahwa karya yang masuk atau karya yang dinilai oleh juri ini bebas dari plagiarisme dan merupakan hasil karya peserta sendiri. Seperti itu, Mbak Rifa. Oke, ada yang ingin bertanya langsung ini, Ibu Adinda, boleh open mic? Silakan. Oke, Adinda, silakan di open mic. Oke. Ya, terima kasih Ibu atas Oh, Ibu. waktunya. Saya dari SMPN 1 Jakarta mau bertanya, kalau peserta yang sudah ikut sebelumnya terus mendapatkan juara 1 dan 2 di tingkat kota, apakah boleh mengikuti lagi tahun ini dengan mungkin dengan merombak tim? Baik, Ibu Adinda dari SMPN 1. Saya coba jawab ya, Ibu. Untuk pemenang, untuk peserta yang sudah menjadi juara di tahun lalu, itu sangat amat diperbolehkan untuk mengikuti lomba tahun ini. Jadi tidak ada batasan apakah tahun lalu sudah menang atau belum menang, itu diperbolehkan, terbuka untuk siapa saja. Mau dengan tim yang sama boleh, dengan tim yang berbeda anggotanya juga diperbolehkan. Dan satu tim ini juga diperbolehkan untuk lintas kelas ya. Misalnya dalam satu tim ada kelas 7, ada kelas 8,
itu diperbolehkan. Jadi tidak harus berasal dari jenjang kelas yang sama, seperti itu, Bu. Ya, satu lagi Bu, kalau yang kebetulan anak saya itu juara kedua di DKI, masih boleh ikut kah kalau udah sampai di DKI? Boleh banget, tetap boleh kok, Bu. Boleh. Terbuka untuk siapa saja. Sudah menjadi juara di tingkat kota ataupun di tingkat provinsi, itu bebas, semua boleh. Dan kita sih berharapnya, kalau tahun lalu kan juara lomba menulis ini bukunya tidak diterbitkan oleh penerbit gitu ya, Bu. Kita sih harapannya berharap tahun ini mudah-mudahan ada penerbit yang bisa berkolaborasi sehingga bisa menerbitkan hasil karya terbaik dari para juara lomba menulis ini di tingkat kota maupun di tingkat provinsi. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Oke, Terima kasih, Ibu. Ibu. Ibu Adinda. Ibu ada pertanyaan lagi meneruskan yang dari tadi AI. Kalau misalkan ilustrasi digambar sendiri, kemudian diubah atau diedit menjadi model Ghibli, itu boleh atau tidak ya? Tidak boleh ya. Jadi penggunaan AI itu tidak boleh dalam bentuk apapun. Sebenarnya ada statement penggunaan artificial intelligence atau AI dalam bentuk apapun itu tidak diperbolehkan. Jadi mungkin untuk riset tadi juga masih abu-abu sih ya. Khawatirnya peserta itu menggunakan AI kemudian masukkannya ke dalam karya gitu. Untuk edit ini untuk edit gambar itu tidak diperbolehkan. Hasil gambar harus benar-benar murni 100% itu hasil karya peserta, tidak diedit dengan AI apapun gitu. Jadi kalau bisa bahkan peserta didik ini merekam proses pembuatan ilustrasi atau gambarnya dari awal sampai akhir, entah dengan video step by step gitu, misalnya dari sketch kemudian menjadi gambar, kemudian proses diwarnai itu ada rekam jejaknya, ada dokumentasinya gitu, karena bisa jadi ada sedikit informasi bahwa di tingkat provinsi nantinya peserta atau peserta di tingkat provinsi ini akan dimintai rekaman atau dokumentasi dari proses pembuatan ilustrasi ini, Mbak Rifa. Jadi benar-benar kita nggak bisa mengambil celah untuk menggunakan AI sedikit pun seperti itu. Kalau misalnya Ibu mohon ya, Ada yang? boleh Iya, saya silakan. bisa. Iya, Maaf, Ibu. Ibu Ini Adinda ketinggalan ya. satu lagi. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan pesertanya kelas 7, kelas 8 ya. Tahun ini kan kelas 9 juga diikutsertakan. Nah, pertanyaan saya nanti, apakah untuk sekotanya itu kan mereka udah mau masuk SMA ya? Apakah diperbolehkan seperti itu? Terima kasih. Oh, mungkin maksudnya adalah timeline lomba menulis itu sepertinya kelas 9 SMP tidak bisa mengikuti lomba ya, Bu ya? Karena Ya, ya, tingkat ya, itu provinsi pertanyaan di saya. bulan Juni. Ya, Iya. Makanya kalau saya kan udah ikut 2 tahun kemarin, 2 tahun berturut-turut saya ikut itu pesertanya kelas 7 dan kelas 8. Nah, tahun ini ada kelas 9, apakah memang diperbolehkan walaupun pas ke tingkat kota misalnya lolos nih juara 1, lanjutkan ke provinsi, itu di bulan-bulan Juni ya, Juli atau Juni gitu. Dan mereka kan Juni. udah eh, ya PPDB SMA seperti itu. Kalau memang tidak dipermasalahkan ya kami mau-mau aja gitu. Boleh mengikut sertakan anak kami yang kelas 9. Oke. Jadi pertanyaan yang sama juga nih Ibu dari Ibu Nova Hena ya. Karena siswa yang kelas 9 itu jika mengikuti lomba yang sekarang nanti di tingkat provinsi itu akan
masuk ke sekolah siswa SMA ya, betul ya? Iya, Ibu Adinda, diperbolehkan ya Bu. Ya, Bu. Jadi di tingkat, jadi patokannya adalah kepesertaan saat lomba di tingkat kota administrasi gitu. Jadi misalnya kita itu bulan Mei ya. Masih bulan Mei berarti kan masih masih di SMP ya, masih di kelas 9 begitu ya. Jadi meskipun misalnya nanti insya Allah mudah-mudahan masuk ke tingkat provinsi yang seleksinya di bulan Juli, dia akan tetap masuk ke dalam kategori SMP gitu. Jadi eh, apa namanya tetap mewakili Jakarta Pusat nanti di kategori SMP seperti itu. Dan bulan Juli itu sudah kenaikan kelas ya? Iya. Betul. Sudah Ibu. Iya. Oh, sudah ya. Nah, pengiriman karyanya itu kan bulan Juni ya. Mungkin perbatasan antara SMP dan masuk SMA gitu ya. Itu nggak apa-apa Ibu, diperbolehkan kok. Yang penting kondisi peserta atau kelas peserta ketika mengikuti lomba menulis ini di tingkat kota administrasi. Seperti itu. Oke. Apakah sudah jelas, Ibu? Baik, terima kasih Oke. Ibu penjelasannya. Oke. Oke, pertanyaan dari Ibu Novahena berarti sudah dijawab juga ya Ibu ya, karena pertanyaan sama dengan Ibu Adinda. Oke. Oke, pelatihan itu akan diadakan secara daring. Ada yang bertanya apakah secara daring atau online atau offline akan dilaksanakan secara online ya dari Ibu Isti dari SMA 30. Oke, selanjutnya oke dari Ibu Sofia Hanan, apakah boleh ada tambahan AU-nya Bu? AU Alternative Universe ya maksudnya ya? Oke, iya Ibu katanya. Apakah boleh ada tambahan AU-nya Ibu? Ini apa nih Sin apa nih buat pajangan? Mana ya? Ini apa ini? Apa ini? Eh, diperbolehkan sih, sejauh ini masih diperbolehkan asalkan kembali lagi itu merupakan buatan sendiri ya. Jadi apa namanya yang dikirimkan karya yang dikirimkan itu meskipun menggunakan AU tambahan ya alternate universe itu tetap buatan buatan sendiri gitu. Bukan ngambil dari internet dan sebagainya. Oke, berarti boleh ya Ibu Sofia. Berarti diperbolehkan menggunakan AU. Oke, ada dari SMPN 119 Jakarta, dari Ibu Intan. Izin bertanya, untuk pengumpulan karya apakah hanya dalam bentuk digital atau dalam bentuk hard file atau hard copy? Dalam bentuk hard file ya Ibu ya, dikirimkan melalui link. Benar ya, link yang sudah kami kirimkan melalui kolom chat. Tuh, Untuk digital ya Mbak Rifa ya, digital. atau soft copy ya. Soft copy, oke. Jadi filenya itu, sebentar saya belum cek. Jadi filenya itu sesuai dengan link yang sesuai dengan link yang sudah diberikan juga. Nanti di situ ada field atau ada kolom-kolom untuk memasukkan filenya dan berkas-berkas yang dibutuhkan. Seperti itu. Kami hanya menerima karya untuk dinilai juri melalui link pengumpulan karya lomba menulis yang sudah disampaikan dan yang ada di materi paparan tadi. Oke, berarti dalam bentuk digital ya, Ibu Inan. Linknya sudah kami share di kolom chat untuk pengumpulan karya lomba menulis. Ada pertanyaan juga dari Ibu Yuven Novena.
Apakah ada grup untuk tanya jawab? Sudah ada, Ibu. Grupnya juga sudah kami kirimkan melalui kolom chat di paling bawah WhatsApp grup Perpustakaan Sekolah JP. Bisa saya tanya-tanya di situ atau bisa bertanya di Instagram kami di perpusJKT_pusat. Oke. Izin Bu, melanjutkan yang tadi yang kasus dari kelas SMP kelas 9. Kalau siswa sudah kelas 6, apakah boleh diikut sertakan? Boleh ya Ibu ya? Berarti ya Boleh, saat masuk asalkan ya. saat ini dia masih duduk di kelas 6, maka boleh mengikuti lomba menulis kategori SD di tingkat kota administrasi. Oh. Kalaupun nanti misalnya insya Allah Ananda yang kelas 6 ini juara 1 di tingkat kota, kemudian masuk ke tingkat provinsi, mungkin sudah masuk di SMP ya, ketika apresiasi dan sebagainya mungkin sudah SMP, itu tidak apa-apa, tidak masalah gitu. Yang penting sebelumnya di tingkat kota, dia masih berstatus siswa atau siswi SD kelas 6, seperti itu. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Untuk materi, untuk pertanyaan-pertanyaan yang misalkan ada yang ingin ditanyakan baru kepikiran nanti bisa ditanyakan di media sosial kami @perpusjkt_pusat atau melalui WhatsApp grup yang sudah kami kirimkan melalui kolom chat. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Saya, Kak. Oke, silakan dari Ibu siapa? Ibu Lita ya, silakan Ibu. Izin Bu, itu untuk yang di grup itu, apakah siswanya juga masuk ke grup WA-nya Bu, atau hanya guru pendamping saja? Terima kasih Bu. Iya, untuk grup WA-nya sebenarnya itu grup WA Perpustakaan Jakarta Pusat untuk segala informasi terkait kegiatan yang dilaksanakan oleh Sudin Pusip Jakarta Pusat. Baiknya sih Bapak Ibu guru pendamping atau guru pembimbing yang bergabung ke dalam grup tersebut. Khawatirnya nanti teman-teman siswa-siswi mungkin apa ya hanya bisa nyambung ke beberapa topik saja seperti itu. Khawatirnya juga terlalu banyak di dalam grup. Mungkin Bapak Ibu guru pendamping bisa menjadi perpanjangan tangan untuk memberikan informasi dari kami pihak penyelenggara ke para siswa, atau mungkin siswa atau siswinya bisa memfollow akun Instagram kami jika memang ada pertanyaan spesifik yang ingin ditanyakan secara langsung ke panitia, bisa melalui DM Instagram ataupun komen di postingan kami. Seperti itu ya Ibu. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Ibu Lita. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang raise hand dari Ibu Yuven Novena. Iya, sebelumnya selamat siang Ibu Rahmi dan Ibu Rifa. Maaf saya joinnya terlambat. Mau bertanya sedikit, berarti yang tahun lalu kan sekolah kami lomba menulisnya juara 1. Itu anak-anaknya itu boleh ikut lagi atau enggak ya tadi? Ya, selamat siang Ibu Yuven. Untuk peserta yang sudah menjadi juara di tahun lalu diperbolehkan ya Ibu, sangat diperbolehkan untuk mengikuti lomba lagi. Mungkin bisa juga mengajak teman-temannya untuk juga ikutan lomba menulis ini, itu juga diperbolehkan. Dengan grup yang sama juga diperbolehkan, ataupun mungkin ada pergantian anggota atau kelompok, itu diperbolehkan. Jadi siapa saja boleh. Sudah menjadi juara ataupun belum menjadi juara, boleh mengikuti lomba menulis ini kembali. Iya. Seperti itu Ibu Yuven. Maksimal 4 orang ya dalam satu kelompok ya? Betul, 2 sampai 4 orang Ya. dengan perannya masing-masing. Baik, terima kasih Ibu.
Terima kasih, Bu. Mas Bu. Oke, saya rasa sudah tidak ada yang ingin tanyakan lagi ya, Bu Rahmi. Di kolom chat juga tidak ada. Kami kami ingatkan kembali untuk peserta hari ini yang belum mengisi daftar hadir, silakan untuk mengisi daftar hadir yang sudah kami kirimkan melalui kolom chat. Baik, Bapak Ibu hadirin, apabila dirasa sudah cukup jelas, akan kami tutup acara ini. Apabila Bapak Ibu ada yang tidak mengikuti Zoom ini dari awal, maka bisa disaksikan tayangan ulangnya di YouTube kami di Sudin Pusip Jakarta Pusat. Jangan lupa untuk follow akun media sosial Instagram kami di @perpusjkt_pusat untuk informasi kegiatan lomba menulis dan kegiatan kami lainnya, Bapak Ibu. Oke, saya akhiri acara Zoom hari ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rifa, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat Aku. melanjutkan Terima kasih. aktivitasnya. Terima kasih, Ibu. Sampai bertemu lagi.